khiluhum rabbuhum fi rahmati, maka Allah akan membingkai orang itu masuk ke dalam rahmatnya. Dzalika, maka orang yang dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya itu adalah fauzul mubin, orang yang punya kesuksesan yang nyata. Kok dimasukkan ke dalam rahmatnya itu artinya masuk ke surga. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata surga dengan rahmat? Itu memberikan gambaran siapapun gak iso mlebu swarga nek gak oleh rahmati Gusti Allah, nek gak oleh maghfirahi Gusti Allah. Maka Allah perintah fastaghfir, terus kamu beristighfarlah terus, jangan pernah tidak pernah istighfar. Belum mari sholat itu ya apik Pak, ibadah sholat apik tapi kan Rasul mengajarkan setelah sholat kan diajarkan kita untuk istighfar, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, semuanya calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita semuanya. Syukur kita kepada Allah diantaranya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, baik yang sunnah, yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik larangan yang berdampak pada dosa besar maupun yang kecil. Maka dengan semuanya itu mudah-mudahan kita senantiasa tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Hadirin, lanjutan hadis qudsi. Allah dawuh, yaqulullah, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya, bainakum, dan aku menjadikan kezaliman di antara kamu itu muharraman, sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan sampai di antara kalian sebagai umatku itu saling mendalimi, apalagi saling merencanakan untuk mendolimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, kamu semuanya itu dhallun, pada dasarnya itu tersesat, illa, kecuali man hadaituhu, kecuali mereka-mereka yang aku beri hidayah. Maka hakikat hidayah itu dari Allah. Rasulullah itu hanya sebagai wasilah, sarana untuk menyebarkan hidayah. Tapi hakikat yang memberi hidayah adalah Allah. Maka karena Allah yang punya prerogatif untuk menentukan hidayah, fastashhaduni, maka mintalah kamu hidayah terus menerus kepadaku.
ahdikum, maka akan memberikan petunjuk kepada kamu. Minta hidayah terus menerus itu diantaranya terwujud melalui sholat minimal 17 kali. Yaitu apa? Ada di surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang paling dasar itu dari tidak beriman menjadi beriman. Lalu hidayah berikutnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hidayah berikutnya, jadi ada tingkatan-tingkatan, Pak. Hidayah berikutnya itu adalah kesadaran melakukan apa yang baik dan kesadaran meninggalkan yang jelek. Nah, karena tidak sedikit orang itu tahu bahwa sesuatu itu baik, tapi gak dilakoni, Pak. Sebagaimana tahu bahwa sesuatu itu nggak boleh, haram, tapi tetap dilanggar. Nah, itu berarti apa? Tidak mendapatkan hidayah dalam arti bimbingan atau taufik, karena pengaruh tipu daya setan atau karena nafsu. Nah, itulah termasuk yang kita mohonkan itu. Sehingga ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar dan beri kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan itu. Sebagaimana wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batal itu batal dan berikan kemampuan kami, bimbinglah hati kami untuk menjauhi kebatilan dan kemaksiatan. Wazzuqna tinabah. Nah, itu tunjuk. Kalian semuanya itu hendaklah senantiasa minta hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah dan bimbingan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua itu hakikatnya adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali mereka-mereka yang aku beri makanan. Fastat'amuni ut'imukum, maka memintalah kamu makanan kepadaku, aku yang akan memberikan makanan. Nah, Allah memberikan makanan itu yo gak langsung terus neblok teko langit, Pak nggih. Tapi apa? Dilewatkan makhluknya. Dilewatkan makhluknya. Melalui apa? Kita bekerja lalu dapat bulanan, dapat upah, lalu upah dipakai untuk membeli makanan. Dan itu pun kalau tidak karena Allah, ya nggak bisa dapat pekerjaan itu. Nah, disitulah maka Allah itu senantiasa menghargai partisipasi makhluknya, sehingga Allah itu sering pakai menggunakan nahnu, kami. Kalau sudah begini yang dipahami, Pak, orang itu tidak gampang memusyrik-musyrikkan gitu loh, Pak. Gitu, Pak nggih. Karena Allah sendiri begitu menyertakan makhluknya. Oke. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, sesungguhnya kalian semuanya itu dalam pandangan saya, pandangan Allah ya, tukhti'una, banyak melakukan kesalahan, bil laili wan nahari, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Wangel menghindari salah, angel menghindari dosa. Allah tahu itu semuanya, kita itu. Makanya kita tidak boleh merasa sebagai orang yang paling suci. No ai kesalahan. Kalian semuanya seperti itu, tapi wa ana aghfiru adzunuba jami'an. Tapi aku itu punya kemauan dan
kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonlah kamu ampun kepadaku. Fastaghfiruni. Bahkan Allah sendiri secara khusus itu perintah kepada Nabi. Di surat Muhammad itu Allah menyatakan apa? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wahai Muhammad, beristighfarlah kamu li dzambika, untuk dosa-dosa kamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan istighfar itu juga untuk umat-umat. Iya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah untuk mukmin laki, mukmin perempuan. Maka disitulah pentingnya mendoakan sesama mukmin. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kan, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal minhum wal amwat. Nah, kita itu terus begitu, karena mendoakan itu kita pun dapat doa dari yang lain, istighfar itu. Cuman semasa kita masih di dunia hidup itu, dampak daripada istighfar sesama itu nggak langsung bisa dirasakan, Pak. Dampak dan manfaat istighfar dari orang yang hidup itu sangat dirasakan kalau orang yang dimintakan ampun itu sudah mati. Nah, ini gak percaya, monggo sampean berangkat di sini. Iya betul itu, Pak. Di situ. Nah, orang-orang yang dapat seperti itu ya ketika di dunianya senang mendoakan sesama. Nah, ini perintah Allah. Mana Muhammad pun diperintah oleh Allah untuk beristighfar. Padahal secara logika itu Rasul itu sopo. Nah, disitulah Allah mengajarkan ketawadhuan. Siapapun itu di antara kita itu mesti ono itu sakne ono kelirune ono salah di mata Allah. Kalaupun sekiranya tidak karena maksiat itu, maka bisa juga dosa itu dari sisi yang lain. Kalau Rasulullah itu apa? Dalam sehari itu tidak berzikir, tidak mengingat Allah dalam beberapa detik, beberapa itu sudah dianggap sebuah dosa itu secara moral. Maka Rasul kadang-kadang menangis seperti itu. Di samping itu adalah kemungkinan dosanya itu mengakui bahwa ketidakmampuan untuk mensyukuri nikmat Allah sesyukur-syukurnya, kan gitu. Namanya syukur sesyukurnya, ya syukur sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, siapapun manusia itu tidak mampu untuk mensyukuri apa yang diberikan Allah sesuai dengan nilai nikmat yang diberikan itu. Termasuk kita ini diperintah untuk mensyukuri mata. Terus kita mensyukuri mata itu dengan cara ya apa? Terus apakah sepadan dengan nikmat mata itu? Tidak nyucuk, Pak. Nah, di situ maka Rasulullah itu mengajarkan istighfar itu diantaranya karena kita ini banyak belum bisa bersyukur kepada Allah, sehingga termasuk pernah mengajarkan istighfar itu ada Sayyidul Istighfar. Jenengan apal Pak nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, itu yang pertama sudah pengakuan, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan kami berada di atas perjanjian-perjanjian dengan kamu. Wa wa'tika, dan kami juga tahu tentang ancaman-ancamanmu ya Allah. Mastata'tu, yang aku sendiri sesungguhnya tidak punya kemampuan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku mohon perlindungan dari apa yang pernah aku lakukan. Nah, itu sonat itu apa saja, dan kemungkinan itu nanti apa yang kita lakukan itu berdampak pada dosa, atau sebetulnya yang kita lakukan itu dosa.
a'udzubika ya min syarri ma sanatu abu'u laka, dan kami akan kembali kepadamu ya Allah binikmatika alayya, dengan nikmat-nikmatmu, tapi wa abu'u laka bidzambi, tapi aku juga datang menghadapmu dengan dosa. Faufirli, maka ampunanmu itu ya Allah, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang memberikan ampunan kecuali, tidak ada yang bisa memberikan ampunan dosa-dosa kecuali engkau. Makanya dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam munajah, dalam bermunajah itu ya berdoa Pak, dan itu juga bisa termasuk insya Allah yang akan menyebabkan hikmahnya itu orang itu nanti nggak usah dihisab. Doanya adalah ya ini karena terkait dengan hadis yang lain, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amali. Iki rada jero di dipanggih. Jero tapi cidik. La yadkhulu ahadukum al jannata bi amali. Tidak seorang pun di antara kalian itu masuk surga dengan bertumpuh mengandalkan amal semata. Nah, kita beramal itu berapa tahun, Pak? Terus di surga itu berapa tahun? Terus gak nyucuk, Pak. Kita beramal kan hanya sesuai dengan waktu kita itu. Sementara nanti surga itu berapa? Kholidina. Nah, itu dari sisi sudah enggak nyucuk. La yadkhulu ahadukum al jannat bi amali. Wala kila, dan Rasul pun ditanya, wala anta, termasuk panjenengan ya Rasulullah. Wala ana. Ya, saya enggak dijamin masuk surga dengan amal. Terus kenapa ya Rasul yang menjamin panjenengan? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, yaitu ketika Allah menyelimuti kehidupanku itu dengan rahmatnya. Berarti apa? Yang menjamin orang masuk surga itu karena rahmati Gusti Allah. Nah, salah satu rahmat Allah itu wujudnya adalah pengampunan. Pengakuan seperti itu. Nah, lalu Rasulullah itu berdoa, Allahumma inna maghfirataka, ya Allah, sesungguhnya maghfirataka, pengampunanmu, arja, lebih kami harapkan untuk keselamatanku, min amali, dibanding dengan amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi, karena rahmatmu itu lebih luas, lebih besar dibanding dengan kemungkinan pernah dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Seberapapun dosaku itu masih lebih besar maghfirahmu, rahmatmu. Allahumma illam akun ahlan, ya Allah, sekiranya aktivitas yang aku lakukan, amal ibadah yang pernah aku lakukan itu belum mampu untuk menggapai rahmat itu ya Allah, karena saking besarnya rahmat Allah itu, maka ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmata, sekiranya aku termasuk orang-orang yang belum mampu untuk menggapai rahmatmu itu ya Allah, maka farahmatuka, maka rahmatmu itulah yang senantiasa ahlun antablughani, yang senantiasa akan menyelimuti dan menuruni untuk seluruh kehidupan kami. Ini pengakuan yang sangat apa, Pak? Ketawaduan di hadapan Allah itu di situ. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Nah, lalu kita mungkin sempat bertanya, loh, kan banyak ayat-ayat yang mengatakan barang siapa beramal solehan itu ya, man amila solihan min dzakarin aw untha, laki maupun perempuan beramal yang soleh, kan gitu ya.
wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan beri kehidupan yang baik, dan seterusnya sampai termasuk surga. Kan ada begitu. Kok ada hadis seperti ini? Apa enggak bertentangan? Kan gitu gitu. Kok bukan amal yang menentukan surga? Jamaah, umat Islam itu tingkatannya macam-macam, Pak. Tingkatan keilmuannya itu, kesadarannya juga macam-macam, Pak. Ada orang itu mau beramal ketika dikasih janji-janji, Pak. On gini yo. Nah, tingkatan seperti itu. Tapi orang beramal itu enggak melihat janji-janji itu, Pak. Pokoknya inginnya adalah bagaimana dia mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah. Enggak mikir janji-janji itu. Nah, gitu loh, Pak. Maka di surat Al-Jasiyah ayat 30, tidak tahu masih pernah saya sampaikan dan diingat apa hendak itu. Mulai ngaji terus menerus, Pak. Soalnya menungso gampang Ali. Itu kalau kita kan. Kalau Rasulullah itu diberi kelebihan oleh Allah, sanuqri'uka falatansa. Aku bacakan untukmu. Yang baca itu siapa? Malaikat Jibril. Tapi Allah menggunakan kata-kata nahnu, kami bacakan kepada kamu. Loh, itu loh, Pak. Nggih. Tapi Allah dilewatkan malaikat, aku bacakan kepadamu ayat-ayat itu falatansa. Setelah itu kamu tidak lupa. Illa, kecuali masya Allah, kecuali apa yang Allah berkehendak. Tapi lupanya Rasul itu pun dalam rangka untuk apa? Penyebaran ilmu dan hukum. Sanuqri'uka falatansa illa masya Allah. Ya artinya Nabi ya tahu lah lali, tapi pada umumnya Rasulullah itu diberi kelebihan ingatan yang kuat. Sekali mendengar ayat Al-Quran itu tidak pernah lupa. Sama jenengan bolak-balik kerungu, bolak-balik lali lah, itu menungso itu di situ. Ya pernah Rasulullah itu lupa nggih. Napa? Salat tahu rakaatiku kurang. Ya tahu, Pak. Lalu sahabat ya ikut aja gitu. Setelah selesai, cuman kan sahabat itu gak berani tanya waktu itu ketika masih itu. Tapi ketika selesai, ya Rasul, apakah jenengan ada perubahan sholat ya Rasul? Apakah dikosor sholatnya tadi itu? Loh, kenapa? Tadi kurang rokaatnya ya Rasul. Oh, tanya yang lain. Maka iya ya Rasul. Maka Rasul mengajak bertakbir, menambah satu rakaat, jadi nggak langsung batal ngono ndak. Rasul takbir menambah satu rakaat, lalu ketika tahiyat akhir sebelum salam Rasulullah sujud syahwi. Akhirnya walah ternyata laliku yono hikmai. Alhamdulillah. Nah, sementara Rasulullah itu diberi kemampuan ini. Nah, kita itu kadang-kadang begitu, Pak. Contoh ya, saya kan pernah itu ngimami sholat hari raya di Citraland waktu itu saya. Bapak-bapak sekalian, mengingatkan nanti di takbir yang pertama, rakaat pertama itu tambahan takbir sekian kali, lalu rakaat kedua sekian kali. Lah ngono iku gak suwe iku pas kate takbir ono arek nangis nduk nguri. Nah itu pengaruh, Pak. Jadi saya itu langsung lupa itu ternyata takbir, langsung Fatihah, Pak. Gak kerasa. Taunya setelah berjalan maca Fatihah, lu gak sido Fatihah apa takbir. Tapi yo gak lu, Pak. Berjalan, Pak. Rakaat kedua tetap takbir tambahan tadi itu. Nah, setelah selesai sholat, ketika khutbah, lalu sebelum materi inti dari khutbah itu, saya beri penjelasan dalam khutbah itu. Gini. Itu bukan rukun takbir tambahan itu.
itu, tapi itu sunnah muakkad sehingga tidak mempengaruhi batalnya sholat atau daknya itu, cuman tentu nilainya berkurang itu. Oh, nah saya jelaskan gitu takbir. Oh gitu ya Pak ya, iya, tapi ya akhirnya ono hikmah wong aku yo gak niat lali ya, tapi dijelaskan gitu. Nah kita kembali, saya seingat saya pernah menyampaikan satu ayat tapi tak hubungkan dengan ini, bahwa yang menentukan kita itu nanti adalah rahmat Allah dan maghfirah Allah untuk surga itu. Tiketnya itu di situ. Di surat Al-Jasiyah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Sadaqallahul adzim. Fa'ammal ladzina amanu, adapun mereka yang amanu beriman, wa amilus solihati dengan dasar iman lalu beramal soleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, maka Allah akan membingkai orang itu masuk ke dalam rahmatnya. Dzalika, maka orang yang dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya itu adalah fauzul mubin, orang yang punya kesuksesan yang nyata. Kok dimasukkan ke dalam rahmatnya itu artinya masuk ke surga. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata surga dengan rahmat? Itu memberikan gambaran siapapun gak iso mlebu swarga nek gak oleh rahmati Gusti Allah, nek gak oleh maghfirahi Gusti Allah. Maka Allah perintah fastaghfir, terus kamu beristighfarlah terus, jangan pernah tidak pernah istighfar. Belum mari sholat itu ya apik Pak, ibadah sholat apik tapi kan Rasul mengajarkan setelah sholat kan diajarkan kita untuk istighfar, betul? Loh mari sholat kok apik kan ya istighfar? Artinya apa? Di situ juga mengajarkan ketawaduan, bahwa di dalam ibadah sholat yang baik tadi itu kita belum bisa maksimal Pak. Ono iling iki langkatan Pak nggih. Nah itu. Maka nanti kita kapan-kapan bicara tentang derajat istighfar Pak. Derajat istighfar. Nah, maka mohonlah ampun kamu semuanya kepadaku, aku yang akan memberikan ampunan. Nah, dengan diberi ampunan dosa itu, maka kamu lolos bisa masuk surga. Pengampunan dosa karena maksiat atau pengampunan karena dosa karena tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kalian semua itu pasti dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Maka kalau sudah itu yang dipertanyakan, siapapun manusia termasuk Rasulullah mengakui tidak mampu untuk apa itu? Membayar nikmat Allah itu dengan amal apapun yang dilakukan itu. Gak nyucuk cara wong waru mriki niki, waru niki Pak. Cuman PP legi kan itu. Ya itu. Ya di situ beristighfar, terus beristighfarlah. Maka nanti saya juga punya buku namanya At-Tadawa bil Istighfar, hidup senantiasa sehat melalui istighfar. Itu open nanti itu di situ Pak. Saya punya buku saku kecil itu rahasia-rahasia istighfar itu di ayat-ayat Al-Quran hadis itu Pak. Oke, intinya itu adalah tiket surga itu adalah ampunane Allah, rahmati Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tabluhu dzurri fatadurruni. Wahai hambaku, sadarilah kamu tidak akan mampu untuk mendatangkan aniaya untukku, membahayakan diriku. Fatadurruni, lalu kamu akan mencelakai saya. Kamu nggak mampu itu, nggak mampu.
walan tabluhu naf'i, dan kamu semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat untukku. Ya, fatamfauni, kamu akan berupaya, aku tak memberi manfaat kepada Allah, aku tak nyumbang Gusti Allah. Lalu dengan itu kamu merasa memberi manfaat kepada kami. Seperti gini Pak, di awal-awal zaman Rasulullah berdakwah dulu itu kan ada beberapa orang itu yang asalnya kafir lalu masuk Islam. Lah dengan masuk Islam itu dia merasa berjasa kepada Nabi Pak. Aku lo sudah berjasa masuk Islam Muhammad. Ya kan gitu. Anjane yang akhlaknya akhlak yang rendah gitu loh ya, merasa dia berjasa. Maka diingatkan, jangan kamu merasa kulla tamunnu aliyya islakum, jangan kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan kamu itu masuk Islam. Ya kan kadang-kadang begitu ya. Aku itu untung gelem jamaah nang masjid itu. Coba aku gak gelem jamaah, tonggo-tonggo kata jahno, masjid itu sepi. Jadi dia merasa berjasa. Ngene iki ono nggih. Padahal sebetulnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kamu itu tidak akan bisa memberi manfaat untuk aku itu. Ya, apapun yang kamu lakukan tidak akan memberi manfaat sedikit pun untukku. Tidak ada keuntungan yang aku peroleh dari apa yang kamu lakukan itu. Sebagaimana juga tidak akan membahayakan aku. Kamu melakukan apa saja itu. Kamu berbuat dosa, gak ngerugekno aku, terserah kon. Ngono kan gitu toh. Nah, ya ibadi, lau annakum, wahai hambaku. Ini sudah menggambarkan supaya betul-betul dekat. Hai hambaku, yeah. Lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang yang paling pertama di antara kamu, wa akhirakum, dan orang yang paling akhir di antara kamu, ya, wa insikum wa jinnikum, baik dari kalangan manusia kamu atau kamu itu kalangan para jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka semua itu dalam tataran, dalam tingkatan paling bertakwa, semuanya itu paling bertakwa, termasuk sampai seperti tingkatannya Rasul. Rasul kan pernah menyatakan inni atqakum wa akhsyakum lillah, saya itu adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Dia duduk sombong Pak Rasulullah itu. Artinya apa itu? Untuk memberikan penguatan apa yang disampaikan nanti itu, kata-kata itu. Jadi yang paling bertakwa itu siapa? Sehingga kita tidak boleh sampai merasa diri kita paling benar sendiri, paling bertakwa, apalagi yang punya apa? Yang sudah jaminan untuk masuk surga. Dan setelah itu kalau orang-orang yang tidak cocok dengannya langsung divonis kon niku neraka, kon niku kono koyo dek panitia swarga ngene nggih. Ana ada yang model gitu itu, Pak. Wis ngene koyo itu meloki, Pak. Atqakum itu kan gara-gara Rasul. Nah, ceritanya Pak, ada beberapa orang yang baru masuk Islam yang asalnya itu pemuka agama Pak, terus masuk Islam, terus mari ngono supaya dia itu tingkatannya tertinggi dan kalau perlu itu mengalahkan tingkatan derajat Rasulullah. Apa itu? Saya akan tidak supaya saya menjadi orang yang terbaik itu, kalau siang tidak pernah saya itu tidak puasa, mesti puasa. Ada poso terus Pak, ikrannya begitu. Terus ada lagi, saya kalau malam tidak akan pernah tidur. Apa Pak? Ibadah tok. Kakak itu. Qiyamul lail terus dulu Pak. Dan ada lagi satunya, tidak akan pernah mau menikah dengan siapapun. Kenapa? Karena nanti itu berarti kita nuruti nafsu. Ngono. Supaya cintanya enggak terbagi, cintanya hanya untuk Allah. Nah, mendengarkan ada 3 model manusia seperti itu disampaikan oleh Rasul kepada sahabat. Inni atqakum wa akhsyakum lillah, saya itu orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah.
Tapi walaupun begitu, aku itu kalau malam ya tidur, kalau malam ya bangun apa? Qiyamul lail. Tapi ya turu, Pak. Berarti sing apik iku bukan berarti nggak pernah tidur, karena tidur juga bagian daripada kesehatan, Pak. Nangko nih gara-gara kurang tidur, nggak pernah tidur itu kan pengaruh pada kesehatan, akhirnya loro-loron, Pak. Nggih. Ibadah nggak bisa maksimal. Terus kalau siang saya juga puasa, maksudnya itu puasa sunnah nggih, selain Ramadan itu. Kalau siang hari saya puasa, kadang-kadang ya enggak puasa. Ini berlaku untuk puasa sunnah, bukan Ramadan ya. Jangan diterapkan ini di Ramadan. Oh, ning ngono Ramadan itu ya poso gak poso ngono. Ndak mboten. Ini berlaku yang untuk selain Ramadan. Terus berikutnya, aku ya poso, aku ya gak poso kadang-kadang itu. Walaupun saya orang yang paling bertakwa. Terus yang ketiga, wa tazawwajun nisa. Aku iku ya menungso normal. Aku ya rapi, ngene mboten. Nah, sing mungkin iku mau sing enggak akan menikah itu mungkin mengikuti syariatnya Nabi Isa mungkin. Ini saya kan gak nikah, Pak. Lah jenengan niku nikmati Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Apa Yusuf jenengan apa rapi ya? Malah kepingin nambah ya. Cuman gak wani ya. Nggih. Siapa? Cake ganjarane ngoten nggih. Cake sing ndongakno ngono ya. Soale tambah mustajaban sing akeh ndongakno iku. Cobaan pokoknya Kak, tambah gak karu-karuan itu. Oke. Nah, kembali seberapapun tingkat ketakwaan kamu, termasuk kamu menjadi orang yang paling bertakwa di antara seluruh makhluk Allah. Itu kata Allah, ya. Mazata dzalika, apa semuanya itu di hadapanku tidak akan menambah fi mulki, kekuasaan aku, tidak akan menambah memberi manfaat untukku sedikit pun, tidak pengaruh. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan itu tidak mempengaruhi aku. Kamu mau bertakwa, kamu mau dosa, itu tidak mempengaruhi aku. Kan beda kalau kita dengan sesama manusia, Pak. Kalau kita dipuji-puji, disanjung-sanjung, itu kan akhirnya mempengaruhi ratingnya, mempengaruhi apa? Tingkat viralnya. Apa viral itu, Pak? Terus tingkat untuk dicoblosnya, dipilihnya, kan gitu tuh, Pak. Gini betul. Nyalonkan RW, nyalonkan kepala desa. Mriki kepala desa apa lurah, Pak? Kepala desa. Apa ngosok kampung muji, manfaatnya oke. Tapi barang tahu ono kelekan diungkap semuanya, orang sak kamu akhirnya benci. Dilosor, Pak, wis. Kan begitu. Tapi Allah itu ndak dihina mau dipuji mau apa, ndak berpengaruh, Pak. Sebagaimana Rasulullah juga nggak berpengaruh, Pak. Karena sudah mentok. Nah, Allah begitu mengingatkan, kamu jangan merasa memberi manfaat untuk, bukan itu tuh. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insikum wa jinnakum, kalian semuanya sebagai makhlukku, baik itu manusia, jin, dari awal sampai paling akhir di antara kalian semua, kanu ala afjari kolbin, lalu mereka semuanya itu orangnya itu fujur itu apa? Lacut itu apa ya? Ahli maksiat. Kon ibadah gak gelem ibadah, kon iman yo gak gelem iman, malah nantang nang Gusti Allah. Kan ada Pak orang itu yang nantang wek pangeran itu, nantang wek Gusti Allah itu. Di antaranya Nabi Muhammad itu awal-awal berdakwah di Mekah itu kan banyak tantangan. Di mana itu? Di Mekah itu. Sampai nemene orang kafir itu menantang Muhammad, aku lo gak percaya mbak pangeranmu, pangeran gak ketok. Kalau memang Tuhanmu kuasa Muhammad, aku tidak beriman kepadanya. Saya tunggu. Datangkan itu apa? Hujan batu dari langit. Awiti nabi adzabin alim. Kalau perlu Tuhanmu kuasa, datangkan siksa yang pedih untukku. Aku gak takut, aku gak wedi, gak percaya blas, kan ngono, Pak. Saking apa nih, Pak? Saking nemen nih, Pak. Podo mek ono preman lho, Pak. Saking wis bongole, Pak. Saking bongole apa itu?
nantang polisi. Ayo, wani. Aku gak wedi mbek bareng ditembak, Pak. Gak iso melaku terus apa, Pak? Ya kadang-kadang kan orang begitu, Pak. Diingatkan mati, aku lo gak wedi mbek mati. Lah apa wedi mbek mati? Wong mati gak usah dipikir teko dhewe kok. Kon lha apa ngiling-eling ngono aku kon. Bah mati-matiku dhewe, bantroko-rokoku dhewe. Tak rasakno dhewe. Lah apa kon repot-repot ngilingno aku. Ono ngono iki, Pak ya. Ten Surabaya kata Pak ngoten iki. Tapi itu mriki mboten wonten. Lah saking nemene, Pak. Ada orang yang model seperti itu saking wis angel iku, angel tutu mangel disane nemen iku niku. Kadung ketutup hati ini gitu. Nah, sekiranya kamu awal dari siap manapun, jin, manusia, dari awal sampai akhir itu semuanya itu apa? Kelajutannya, kedzalimannya itu diwakili oleh seseorang. Saking nemen nih, Pak. Ya. Mana koso dzalika min mulki, maka apa? Kemaksiatan kamu, maka kedurhakaan kamu, kekufuran kamu itu sedikit pun nggak akan mengurangi kekuasaan aku. Dikira aku rugi nih kon gak beriman, dikira aku rugi dengan kamu tidak mau beribadah itu. Ndak. Kan beda, Pak, kalau kita itu punya karyawan jumlahnya 1000, Pak, dalam rangka untuk bekerja untuk kita di perusahaan itu supaya menghasilkan produktivitas kan gitu toh. Ternyata mungkin 500 ada yang mogok, Pak. Ya apa kira-kira, Pak? Ya jatuh asetnya gitu kan. Itulah manusia. Termasuk sekiranya 1000 itu semuanya mogok seminggu gak kerja. Ya apa, Pak? Kukut, Pak. Tapi Allah itu jangan dianggap seperti itu, nggak pengaruh. Wong sak donya gak ono sing ibadah ya gak mesti terus Allah nelongso. Ya Allah, menungso iki cek tepake ya wis tak kei ngene tak kei ngono gak ono sing ibadah. Boleh lho, ndak begitu. Nah itu Allah itu ndak seperti itu, nggak pengaruh. Ya ibadi wahai hambaku, anna awwalakum wa akhirakum wa insikum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu. Sekiranya kamu di awalnya sampai akhirnya, baik manusia, jin, kamu semuanya bermunajat di suatu tempat yang tinggi, ya, fasa'aluni, lalu semuanya itu meminta kepada aku, fa'ataitu, maka aku akan beri semuanya. Kulla wahidin mas'alah, atau semua aku beri permintaannya, aku beri apa yang diinginkannya. Mana qasadzalika mimma inti, itu pun tidak akan mengurangi apa yang aku miliki. Ayo menungso njualuk terus nang Gusti Allah iku terus gak kekurangan tak Gusti Allah itu. Makanya tahu Nabi Sulaiman itu mengetes tentang kekayaannya itu. Ya Allah, berikan aku karena engkau telah memberikan apa? Aku keluasan rizki, maka berikan kesempatan aku untuk memberikan konsumsi makhluk-makhluk kamu itu dalam sehari saja. Enteh, Pak. Akhirnya mengakui, ya Allah, ternyata apa yang kami miliki yang begitu banyak pun bisa habis hanya dengan waktu sehari. Sudah makhluk-makhluk Allah semuanya dapat apa? Merasa dia akhirnya, oh ya Allah, Allah begitu luas rezekinya, maka Allah memberi semuanya, tidak akan mengurangi. Seperti kita punya, Pak, kan punya keterbatasan, Pak, punya uang 1 triliun semuanya gitu. Terus 1 triliun itu dibagi-bagikan, Pak, nggih, kan mesti mengurangi, Pak, dibagikan semuanya, gak duwe akhirnya. Secara lahiriah kan begitu, Pak. Tapi walaupun hakikatnya dia akan tetap mendapatkan dari Allah. Nah di sini kamu semuanya minta, silahkan satu persatu dan semuanya aku beri. Itu sedikit pun tidak akan mengurangi. Mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, yaitu apa? Allah itu maha luas ilmunya, Allah maha luas rizkinya. Ya, kak kekurangan, kak tekor tak Gusti Allah itu, kak tekor kak. Kecuali kalau sekiranya aku memberi itu tidak lain seperti satu timba, apa satu timba itu yang dicibukkan ke laut, apa dicibukkan itu, Pak?
diciduk nona laut itu loh Pak, kan mengurangi air laut 1 timba itu Pak. Pengaruh apa betul? Tidak pengaruh. Kecil Pak apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, walaupun itu semuanya, itu artinya kecil dibanding dengan kekayaan Allah itu. Seperti kita datang ke laut lalu ngambil air laut itu 1 timba, nggak pengaruh Pak, nggak berkurang sedikit pun Pak. Kenapa? Lautan sangat luas. Nah rahmati Allah, rizki Gusti Allah sangat luas, sehingga digambarkan apa yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk itu seperti hanya 1 timba di antara laut yang itu. Masya Allah luasnya rahmat Allah. Nah ya ibadi, wahai hambaku, tak tutup satu hadis. Ya ibadi innama hiya a'malakum ya ukhsiha lakum thumma ufiyakum iya faman wajada khairan falyahmatillah. Wahai hambaku, semua amal-amal yang kamu lakukan itu aku catat, aku hitung, dan aku akan beri, pasti aku beri apa? Balasannya, ya, sebagaimana amal yang kamu lakukan itu. Maka faman wajada khairan, barang siapa yang menemukan kebaikan-kebaikan dari apa yang aku berikan, aku balaskan, falyahmatillah, maka hendaklah kamu memuji kepada Allah, alhamdulillah. Waman wajada ghairu dzalika, sementara kalau orang itu mendapatkan apa yang diterima itu tidak seperti yang diharapkan, yang diinginkan, kenapa? Mungkin apa, loro, kemungkinan ya celaka atau apa itu, maka itu janganlah kamu, fala yalumanni, kamu jangan mencaci maki saya, jangan menyalahkan saya. Gusti Allah karepe opo sih aku yo sibah nggih kan. Sholat ya rajin tapi kok sek loro ae, gak usah sholat. Fala yalumanna, jangan kamu sampai mencela kecuali ya dirimu sendiri, mungkin kamu masih banyak kekurangan. Makanya kita diajarkan napa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diajarkan pula adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sing apik. Selamat nih ngono Pak. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Tak ulangi Pak. Kalau beli roti jangan lupa beli kurma. Maksud hati ingin tetap bersama. Beli sepatu ke toko Bata, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Karenanya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing tanglet Pak. Pun siap sarapan ini. Ini khusnudzon biasa kalau ada sarapan. Monggo Pak, nggih, salam. Jadi mengenai kesabaran. Sabar, nggih. Bisa siapa yang tidak memiliki kesabaran malah tidak akan bisa merasakan perintah di dalam agama, yaitu agama Islam. Nggih. Jika kados ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah ten akhir surat Ali Imran, isbiru wasabiru warabitu. Perintah Allah, wis sabaro. Kenapa? Karena kadang orang itu mengukur dirinya sendiri terus apa? Maka supaya bagaimana orang itu bisa bersabar itu pasrahkan kepada Allah. Termasuk mungkin jenengan diuji bojo. Ya Allah, kok cek nemeni bojoku iki rek ngono. Ngoten niku kalau dihadapi dengan kita sebagai manusia gak kuat Pak, maka serahkan itu kepada Allah. Sebagaimana mungkin seorang istri itu digoda sing lanang. Masya Allah, bojoku iki nang momen rek. Wis gak ngekei blonjo, tapi pendino ngaplokan. Kadang-kadang nek mulih nggawa wong wedok, kon yo diapakno iki dibunuh ayo. Karena sing gak sabar kan sing lanang dipateni Pak, dikeracun nggih mboten. Itu juga berlebih-lebihan. Berupayalah sabar menghadapi ujian, menghadapi godaan tadi itu apa? Semuanya itu kalau nggak mampu pasrahkan. Kita ini manusia punya keterbatasan, maka serahkan kepada Allah yang akan bertindak.
Mulanya kita itu terus jangan pernah putus untuk Telkomsel dengan Allah. Apa Telkomsel? Terus lakukan komunikasi selalu dengan berdoa dan berzikir. Jadi memang itu perintah Pak. Sak kuat-kuatnya menungso, nek wis gak kuat serahkan kepada Allah. Sebenarnya kita menghadapi masalah Pak, kita berupaya untuk mempertahankan hak-hak kita kan gitu Pak. Kita usahakan. Tapi akhirnya kita tetap kalah Pak. Nggih Pak. Tetap kalah. Kenapa? Karena sana punya kekuatan uang, umpamanya begitu. Ngoten niku sampean ojo nyalahno Gusti Allah. Ya Allah Gusti Allah, aku sudah berupaya kok seperti ini Gusti Allah. Padahal saya kan nggak salah ya. Wis serahkan kepada Allah, biar Allah yang bertindak. Wis, karena kita punya keterbatasan hati, Pak. Seperti Rasulullah, betapa dia disiksa, dihina, tapi nggak pernah sedikit pun ada dendam. Betul? Kenapa? Karena semuanya diserahkan kepada Allah. Ngoten Pak nggih. Nggih, ujian apapun, godaan apapun, kita berupaya untuk menghadapinya. Ikhtiar, lalu apa? Pasrahkan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Nah, sabar itu sebagai manusia kita berupaya sabar. Nih wis mari ngono pasrahkan kepada Allah. Di antaranya melalui media sholat Telkomsel dengan Allah. Terus lakukan komunikasi selalu. Ngoten Pak nggih? Ngoten wali? Nggih Pak, monggo Pak. Ini kita mensyukuri nikmat Allah, khususnya pada Apa? Pacaran betul Pak. Kalau kita melihat pemandangan gunung dan sebagainya itu subhanallah, ciptaan Allah bersama. Sekarang kami balik, kita melihat sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama? Ciptaan Allah. Nggih. Delok wong wedok memandang ngene ya. Ini 40 Oh, sekarang enggak, Pak. Enggak tertarik, Pak, wong wedok, Pak. Oh, sama ngari kodrat, Pak. Nggih, terus nggih. Nggih. Iya, yang harus disyukuri. Harus kita lihat. Kita lihat terus itu besar ada misalnya ada. Terus apakah itu masuk kategori maksiat apa? Itu dulu saya dulu ya. Walaupun sekarang ya gak apa-apa lho Pak, menungso ae kok. Nggih, Pak. Jadi mensyukuri ciptaan Allah diantaranya melalui panca indera. Tapi apa yang kita fasilitas Allah melalui panca indera itu kita pergunakan juga sesuai dengan standar yang diberikan oleh Allah. Artinya apa yang menjadikan kamu itu dekat dengan Allah dan itu diperbolehkan seperti melihat gunung, melihat itu kan perintah fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi itu. Kan itu juga bagian daripada tatabbur Pak, tatabbur alam Pak. Makanya saya itu punya kesenangan itu di antara kalau nggak ada kegiatan senangnya melakukan gunung-gunung itu Pak. Subhanallah. Nah oke, sudah itu kan nggak ada batasan Pak. Tapi kalau sudah melihat, wah. Kalau kita melihat pemandangan seperti gini Pak, ndelok sapi ku utuh iku ya pada sapi iki. Maksiat kan ndelok sapi itu Pak. Enggak kan Pak? Kecuali dengan ndelok sapi terus pikirannya ngeres juga, maka ketika itu menjadi maksiat Pak. Lah sekarang ndelok wong wedok nyawang wong wedok, apalagi melihat aurat Pak. Manusia yang normal nggih, kadang-kadang ya normal itu mesti tertarik Pak. Lanang tertarik mek wong wedok tertarik mek wong lanang, termasuk aurat Pak. Itu lalu kita berkaca kepada Yusuf Pak. Yusuf itu digoda Zulaikha loh Pak. Terus gimana ayatnya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang pertama kali punya hasrat untuk menggoda itu dalam hal ini adalah siapa? Zulaikha. Ada wong wedok iku hasrat untuk menggoda lanang iku gede Pak.
Cuman wong wedok iku pasif, cenderung pasif. Makanya dia senantiasa bagaimana karena kepasifan itu dia menampakkan sesuatu yang sekiranya itu menggoda wong lanang, Pak. Ya auratnya itu Pak, modalnya Pak. Halo, yang sering kelihatan aurat kan wong wedok biasa Pak. Terus Yusuf digoda itu gimana? Dia yang sangat berhasrat, bergairah kepada Yusuf. Terus Yusuf sebagai laki-laki yang normal ketika digoda, apalagi di tempat yang berduaan Pak. Nggih Pak. Wis ditawa-tawano dibuka pisan. Ya apa? Wahamma biha. Dan Yusuf juga hamma. Hamma itu apa? Cara kaya kucing dicuki iwak manusiawi Pak. Laula ar-ra'ana burhana rabbi, sekiranya tidak melihat ketentuan-ketentuan Allah. Jadi melihat dengan mendatangkan sesuatu yang menjadikan maksiat itu kan sudah ada pakemnya begitu loh Pak. Oh ndelok aurate wong wedok, oh ndelok iki nek tutu bojone dhewe iku enggak boleh, tapi kalau bojone boleh. Terus jangan itu lalu disalahgunakan. Lah ini kan ciptaan Allah. Kan semuanya kan untuk kita, maka kita nikmati dong. Iya, menikmatinya itu ada jalurnya. Ngoten nggih? Sampean tertarik mbek wong wedok. Oke, manusiawi itu tertarik. Tapi bagaimana ketertarikan itu tidak mendatangkan dosa, dikongkon rabi. Halo, ya gitu Pak. Maka ada ketentuan. Kenapa kok dibatasi? Karena nanti ini kalau dibiarkan nanti berdampak pada kemadorotan baik secara lahiriah maupun batiniah dan kemadorotan sosial. Oh, porek mumpung ana kata wong ayu ket mau gak ana sing ayu ki mumpung ayu apa maneh kate guyang-guyu tawa-tawa. Nah ini kan berarti peluang ini. Nikmat Allah yang harus dinikmati ngono. Ya terus nah iku nek punya itu. Maka disitulah agama itu mengendalikan di situ Pak. Alhamdulillah. Sampun nggih? Pun muga-muga manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.